Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Dewi Waktu, waktunya viral. Teman-teman semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu baik dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, sehingga kita menjalankan hidup dengan hati yang bahagia. Tetapi ini ada kabar yang sangat mengejutkan. Buruh jahit kena tagihan pajak 2,8 miliar. Ini aturan semakin aneh ini sekarang ya. Tidak hanya itu juga teman-teman, bahwa yang paling parah lagi ini, lagi-lagi aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Bang Nusron Wahid ini, yang menteri ngawur sekali ya. Ya, beliau mengatakan begini teman-teman, lahan nganggur 2 tahun diambil negara. Nah, Menteri ATR Nusron Wahid ini bilang begini, ini sangat tidak pantas sebetulnya disampaikan oleh seorang menteri. Bahkan beliau juga dikenal sebagai seorang santri, bahkan bisa dikatakan kiai, Gus lah, kira-kira begitu. Emang mbahmu bisa bikin tanah? Ini suatu pernyataan yang sangat-sangat tidak enak didengar teman-teman. Tidak hanya itu, ada lagi ini berita yang sudah disampaikan. Ini sangat membagongkan sebetulnya ini ya. Apa? Suara kicau burung bisa kena royalti. Waduh, lah ini kan persoalan kafe, kemudian tempat-tempat apa kita santai di restoran dan sebagainya, mungkin di warung kopi ya kan. Ini kan, aduh, ini pertanyaannya begini teman-teman. Emang suara burung itu yang menciptakan siapa? Kok bisa-bisanya suara burung kena royalti gitu? Aduh, seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama-sama dulu. Dengan suara burung itu ada satu hal yang menarik sekali. Selama ini tidak akan lebih indah suara penyanyi manusia dan lagu ciptaan para pencipta di Indonesia daripada suara burung. Tapi berubahnya selera ini tadi karena adanya upaya dari LMKN untuk mencari royalti bagi pencipta dan pembanggaan terkait. Saya kira sepanjang suara burung itu juga ada produsernya, maka karya rekaman suara berupa suara burung juga akan ada kena royalti karena ada pembanggaan terkait karya rekaman suara. Tapi saya kira ini reaksi yang agak berlebihan dan mungkin akan bisa kita lemah. Sok cuma di kamar ngurung. Pemirsa, seorang tukang jahit di Pekalongan, Jawa Tengah mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, pria bernama Ismanto itu didatangi oleh orang yang mengaku sebagai petugas pajak dan ditagih tunggakan sebesar 2,8 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala KPP Pratama Pekalongan Subandi membenarkan adanya kunjungan petugas pajak ke rumah Ismanto. Nah, intinya kami hanya menanyakan, bisa jadi wajib pajak. Oh, bukan saya, Pak. Bisa jadi, atau Pak, saya itu dipinjam namanya, KTP saya dipinjam sehingga nik saya dipinjam. Atau kalau misalnya Pak, itu sebenarnya saya cuma dititipi, yang beli sebenarnya bukan saya, bos saya. Sebenarnya kita mencari informasi. Menurut Ismanto, tagihan tunggakan itu diduga berasal dari transaksi pembelian kain. Padahal ia mengaku tidak melakukan transaksi tersebut. Ismanto sehari-hari hanya mengerjakan pesanan jahitan dan potongan kain dari juragan yang dikerjakan di rumah bersama istrinya selama 7 tahun terakhir. Menurutnya, ia tidak pernah melakukan transaksi besar. Untuk membuktikan bahwa dirinya tidak pernah melakukan transaksi seperti yang tercetak dalam surat tagihan, Ismanto berniat mendatangi kantor pelayanan pajak KPP Pratama Pekalongan untuk mengonfirmasi kebenarannya, lantaran nama KTP dan NIK sama persis namun alamat RT dan RW berbeda. Ia berharap pihak berwenang dapat mengusut dugaan penyalahgunaan identitas ini agar terbebas dari tagihan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Saya mau tanya, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa. Yo jawabnya hanya satu kata toh Kang Nusron, yo tidak bisa membuat tanah. Lah menteri po yo iso kelasnya Kang Nusron ki iso nggawe tanah. Itu amrih debat menang penjelasan ben diterima, justru malah nggak diterima tolek. Konsekuensinya jenengan seperti itu. Sekelas Kang Nusron berangkat dari partai Islam dan orang pondokan ngasih penjelasan kok seperti itu, yo jelas gak masuk akal, dan akal tidak masuk toh Kang Nusron. Kalau jenengan bertanya mbahmu apa ya iso nyetak tanah, itu pertanyaan itu jenengan kudune cah TK PAUD playgroup wis iso jawab toh Pak, ora perlu mbok apa pidatone mbok penjelasne nang liwat media beh ngisin-ngisini Pak. Aku wong Jawa Timur isin Pak ngono kuwi, ya Allah. Wong pondokan iki kaya ngene iki. Memalukan, Pak. Jangan memalukan tenan.
Lha nek diwalik sampean dadi rakyat jelata, terus lahane sampean ki nganggur 2 tahun terus diambil alih negara. Lho, bayo negara apa kurang tanah apa piye kok ya aneh meneh. Lha nek negara kurang tanah yo moro ning wilayah Jawa Timur akeh lahan kosong to Kang Nusron. Wes nek gak iso ngopeni dadekane Menteri ATR bidang pertanahan mundur ae Kang, ben digajuli maklar. Mundur aku duwe calon maklar jos nek menteri ngurusi tanah ngono kuwi, tapi ya tanah warisan. Beh. Lagi iki aku rekrutane menteri dari Bapak Prabowo. Lah kok kaya omongan karo cah playgroup ya Allah, memalukan saudara-saudara. Ngene kok nek omong kok kaya iya ya Allah. Kalau kita melihat teman-teman aturan yang sudah disampaikan, ya kan, ini lucu sebetulnya, lucu. Masa iya sih suara burung itu kena royalti gitu loh? Masa iya sih pengusaha penjahit yang sangat sederhana kena pajak 2,8 miliar? Apa iya sih kata-katanya seorang menteri itu begitu gitu loh? Seperti dia tidak pernah mengenyam pendidikan ya, bawa mbah kita gitu loh kan. Dia bilang emang mbahmu bisa bikin tanah gitu. Waduh, ini kan bikin kepala kita gedek-gedek teman-teman. Saya itu sangat respect ya, sangat kagum dengan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, bahkan beberapa programnya yang sangat luar biasa. Saya sangat mendukung sekali, bahkan sangat-sangat baik untuk masyarakat bawah, seperti makan bergizi gratis, kemudian sekolah rakyat, itu sangat-sangat membantu rakyat kecil, rakyat bawah. Tetapi dengan Bapak Menteri ini, dengan perpajakan ini, bahkan ini persoalan royalti sampai ke suara burung saja ini diminta, itu kan aneh. Tolong Pak Prabowo ya, jika ada aturan kebijakan yang sangat menyakiti rakyat dan tidak berpihak kepada rakyat bawah, tolonglah ini direvisi, diperbaiki, ya kan. Kasihanlah kita ini di bawah, Bapak Prabowo. Kami tetap sangat mendukung Pak Prabowo dengan kebijakan itu, dengan visi misi beliau yang baik terhadap bangsa ini, ya. Tetapi sangat tidak setuju dengan program-program yang sangat merugikan rakyat kecil. Terima kasih, itu saja video yang bisa saya sajikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.